Perkenalkan, saya Cahyaning Tias Merenugraheni dan rekan saya yaitu Dian Asyari selaku guru dalam micro teaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak ibu semua nih. Halo, apa kabarnya nih anak-anak ibu semua? Alhamdulillah ya, semoga anak-anak ibu semua ini selalu dalam keadaan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran pengantar ekonomi bisnis di kelas 10 dengan topik yaitu hukum permintaan penawaran dan harga keseimbangan pasar. Tapi sebelum kita itu mulai pembelajaran, ya, Ibu ada satu quotes dari Charles Atlas yaitu step by step and the things is done. Yang artinya kita kerjakan langkah demi langkah dan semuanya itu pasti akan selesai gitu. Jadi just relax and focus on yourself and sit back. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar dengan benar dan menghargai pendapat pihak lain. Juga, peserta didik dapat menentukan tren tingkat permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk secara tepat dan bertanggung jawab. Untuk kelas hari ini, kita akan membahas materi yang terdiri dari pengertian permintaan dan penawaran, contoh permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta kita akan melanjutkan discuss melalui WhatsApp group nanti, oke? Di sini ada yang tahu apa itu permintaan dan penawaran? Anak-anak boleh jawab di kolom chat. Ibu tunggu ya. Oke, ini udah ada yang jawab nih. Bagus banget ya, jawaban Ahmad hampir tepat. Jadi permintaan itu adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dan penawaran itu merupakan jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga, periode, dan pasar tertentu. Nah, jadi Ibu akan memberi contoh nih dari permintaan dan penawaran. Untuk permintaan dan penawaran ini terdapat di kehidupan kita sehari-hari. Ini pasti banyak banget ditemui ya. Tentunya dong ya. Sebagai contoh, toko A menjual 200 telur dengan harga 2.000 per butirnya. Namun pembeli hanya sanggup membeli 160 per butirnya. Nah, itu adalah suatu contoh dari permintaan dan penawaran. Mana yang berperan sebagai penawaran dan mana yang berperan sebagai permintaan? Oke, ini ada yang jawab di kolom chat. Toko menjadi peran penawaran dan pembeli menjadi peran permintaan. Betul sekali nih kata Rafli, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Rafli yang udah menjawab. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Memiliki perannya masing-masing dalam pasar. Kedua hal ini mempunyai fungsi tersendiri, ya, ada fungsi permintaan dan ada fungsi penawaran. Untuk fungsi permintaan atau demand function adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan semua faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan fungsi penawaran atau supply function yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan semua faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan nih, seperti faktor harga. Faktor harga produk yang tinggi tentunya akan membuat permintaan lebih rasional dan berpikir sebelum terjadinya transaksi. Sebaliknya, jika harga suatu produk murah dan terjangkau, umumnya permintaan akan tinggi. Lalu faktor yang kedua ada faktor pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat atau calon konsumen amat berpengaruh terhadap permintaan suatu produk di pasaran. Jika pendapatan naik, maka kuantitas permintaan cenderung naik. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat atau penghasilan mereka terhambat, maka permintaan akan turun. Lalu faktor yang ketiga, selera konsumen. Selera juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan umum masyarakat dalam menggunakan produk tertentu. Jika selera masyarakat terhadap suatu produk meningkat, maka permintaan terhadap produk tersebut akan ikut meningkat. Faktor yang keempat ada harga barang lain. Keberadaan produk
Barang atau jasa substitusi atau pengganti atau komplementer pelengkap dalam kondisi tertentu akan berpengaruh terhadap permintaan. Apabila suatu produk mengalami kenaikan, sedangkan harga produk substitusinya stabil atau justru turun, maka bisa dipastikan bahwa permintaan pasar terhadap produk tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga produk substitusinya naik, maka kemungkinan besar konsumen akan memilih produk tersebut. Lalu faktor kelima ini ada ekspektasi konsumen. Harapan konsumen terhadap nilai produk di masa depan berkaitan erat dengan investasi yang diharapkan konsumen terhadap nilai jual produk di masa mendatang. Begitu pula harapan konsumen tentang kemungkinan naiknya harga produk di waktu yang akan datang. Meski terkesan tebak-menebak, namun hal ini amat menentukan permintaan pasar terhadap suatu produk tertentu. Lalu faktor yang terakhir ini ada jumlah penduduk. Hal ini bisa diakumulasikan dari jumlah penduduk dalam suatu kawasan. Jika kawasan tersebut berpenduduk padat, maka kemungkinan permintaan produk akan tinggi. Sebaliknya, jika suatu kawasan berpenduduk jarang, maka permintaan produk juga akan rendah atau bahkan stagnan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Seperti yang pertama ada harga, ya. Ada harga nih. Jadi, produsen itu atau perusahaan itu akan menawarkan lebih banyak barang jika barang tersebut itu naik. Begitupun sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran barang tersebut itu akan lebih sedikit. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama tadi harga. Dan yang kedua ada harga input atau harga biaya produksinya. Untuk biaya produksi, ini produsen itu membutuhkan berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksinya itu mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik juga. Akibatnya apa? Akibatnya itu produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya sehingga jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Untuk yang ketiga itu ada teknologi, di mana perusahaan yang menggunakan teknologi maju dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Di samping itu, penggunaan teknologi yang maju juga dapat menyebabkan biaya produksi itu semakin murah, kayak gitu. Jadi hasil produksi yang meningkat dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan dalam suatu pasar itu semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Oke. Nah, selanjutnya yang tadi ada harga, biaya produksi, teknologi, dan yang keempat ada harga barang lain. Jika suatu barang itu utama, mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain atau mencari barang lain sebagai substitusi, kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya ada ayam, itu harganya naik, berarti kita akan pindah ke ikan, kayak gitu. Jadi barang pengganti dari si ayam tadi. Dan yang kelima yaitu adalah perkiraan harga, di mana faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang di masa depan. Ya. Dan hal ini selaras dengan adanya proyeksi produsen terhadap potensi keuntungan yang akan dimiliki produsen tersebut. Jika suatu produksi itu dijual di masa mendatang, akan memiliki harga lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Hal ini nantinya akan membuat penawaran produk saat ini itu turun karena fokus penjualan baru akan dibuka lebar saat harga barang naik di masa yang akan mendatang. Dan yang yang keenam ya, yang terakhir yaitu jumlah penjual, di mana semakin banyak produsen maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan, kayak gitu teman-teman. Equilibrium dikatakan tercapai apabila pada kondisi di mana titik harga suatu barang atau jasa terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dengan kurva penawaran yang merupakan hasil kesepakatan antara konsumen dan produsen atau penjual. Oke, jadi jika toko A itu ya, kita contoh dari equilibrium. Jadi jika toko A itu menjual 200 butir telur dengan harga 2.000 dan pembeli juga sanggup membeli 200 butir telur dengan harga Rp2.000, maka hal ini disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium.
equilibrium, ya. Jadi dalam kondisi ini keadaan pasar itu menjadi seimbang dan stabil dengan permintaan dan penawaran tadi. Nah, teman-teman, untuk kesimpulan, jadi permintaan dan penawaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan untuk melakukan analisis ekonomi mikro, ya. Ingat, dan juga sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Kesimpulannya, dengan mempelajari permintaan, penawaran juga dapat memudahkan kita dalam memahami kondisi pasar. Selain itu, permintaan penawaran berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf.